Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Winanda Fabian Sandi dengan NIM 15211171994 dengan program studi keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Airlangga. Baiklah, saya di sini akan mengidentifikasi potensi bahaya beserta pengendalian risiko dengan menemukan hazard mekanik, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan yang terakhir adalah psikologi. Dengan aktivitas ketiga, yakni proses penghalusan kayu dengan menggunakan mesin kayu planer untuk pembuatan bangku ataupun lemari. Yang pertama, hazard mekanik. Potensi bahaya hazard yang pertama ialah mekanik, yaitu mesin serut kayu planer. Mesin ini memiliki bentuk tajam di bagian bawah. Resiko: mesin serut kayu planer ini dapat mengenai pengrajin lemari, sehingga dapat menyebabkan luka di area tangan hingga tangan bisa terkelupas. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi. Menghilangkan mesin serut kayu planer agar tidak digunakan oleh pengrajin. Namun tidak dapat dilakukan karena alat tersebut adalah komponen penting saat pembuatan. Yang kedua, substitusi. Menggantikan mesin serut kayu tersebut dengan mesin serut yang lebih modern tanpa memegang alatnya. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila harga mesin serut modern dirasa mahal, maka mesin serut kayu tersebut dapat dimodifikasi sebaik mungkin dengan aman, agar pengrajin tidak mengalami cedera yang tidak diinginkan. Yang keempat, administrasi. Memberikan label pemakaian mesin yang aman pada wadah mesin serut kayu, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja bagaimana cara mengoperasikan mesin serut kayu yang benar. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Memberikan APD pada pekerja berupa sarung tebal untuk mencegah jika terjadi kecelakaan kerja. Hazard mekanik yang kedua ialah gergaji tajam, bergerigi, dan berkarat. Tangan pengrajin dapat tersayat dan terkoyak dengan permukaan gergaji yang bergerigi dan tajam. Metode pengendalian yang pertama, metode eliminasi. Menghilangkan atau menyimpan gergaji tersebut jika tidak digunakan oleh pengrajin karena bahaya dan beresiko yang dimiliki dapat menyebabkan pekerja terluka. Yang kedua, substitusi. Mengganti gergaji biasa tersebut dengan gergaji besi yang lebih aman dan efisien. Penggunaan gergaji mesin tersebut juga harus sesuai dengan instruksi keselamatan, mengingat resiko yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi akibat gergaji mesin. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan bantalan atau semacam kain pada pegangan gergaji agar cengkraman pekerja dapat lebih kuat. Membersihkan gergaji setelah digunakan agar tidak berkarat, dan memasukkan gergaji pada wadah yang sudah disediakan setelah selesai digunakan. Yang keempat, administrasi. Menempelkan rambu bahaya pada gergaji agar saat digunakan pengrajin lebih hati-hati dan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sosialisasi teknik penggunaan gergaji yang tepat agar tidak mengalami risiko bahaya. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan pengrajin lemari tersebut sarung tangan yang menutupi seluruh permukaan jari-jari agar tidak tersayat saat menggunakan gergaji tersebut. Yang kedua, hazard fisika. Kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin serut kayu planer berakibat resiko. Bunyi yang memiliki frekuensi tinggi akan berbahaya bagi sistem pendengaran. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber utama dari kebisingan, yaitu mesin serut kayu planer. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin serut adalah komponen penting dalam pengrajin. Yang kedua, substitusi. Mengganti mesin kayu planer yang bersuara bising dengan mesin modern yang volume kebisingan rendah. Yang ketiga, modifikasi engineering. Menghilangkan suara pada alat jika bisa. Yang keempat, administrasi. Menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama karena terpapar kebisingan terlalu lama akan mengakibatkan gangguan pendengaran.
Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan pekerja penutup telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Hazard yang ketiga ialah biologi, yaitu semut merah yang dapat menggigit banyak terdapat pada lokasi pengrajin. Akibatnya, resiko gigitan semut merah dapat mengakibatkan rasa gatal dan bentol. Dan apabila gigitan semut merah banyak, maka akan menimbulkan rasa panas pada kulit yang tergigit. Metode pengendalian. Yang pertama ada eliminasi. Menghilangkan semut merah dengan menghilangkan sarangnya, seperti menyiramnya dengan air. Langkah ini dilakukan jika semut sangat mengganggu aktivitas pekerja. Yang kedua, metode substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena semut merah merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan pembatas pada sarang semut agar tidak terinjak oleh pekerja, sehingga semut tidak terinjak dan tidak menyebabkan pekerja tergigit semut. Yang keempat, administrasi. Memberikan tanda atau sebuah patokan bahwa sarang semut, sehingga pekerja tidak menggunakan tempat tersebut. Yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar tidak sengaja menginjak semut. Pekerja tidak langsung tergigit oleh semut tersebut. Hazard yang keempat, kimia. Partikel debu yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Risiko. Apabila partikel debu terhirup pekerja dengan intensitas tinggi dan masuk ke paru-paru, dapat menyebabkan serangan asma, batuk, dan bersin. Jika terkena mata, mata akan menyebabkan perih dan kemerahan. Metode pengendalian. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari sisa kayu yang diserut. Yang kedua, metode substitusi. Mengganti kayu. Kayu tidak dapat digantikan karena merupakan bahan utama pembuatan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat wadah yang tertutup untuk pembuangan sisa-sisa serutan yang tidak digunakan atau menyiram hasil serutan tersebut dengan air. Yang keempat, administrasi. Memberikan sosialisasi terhadap pengrajin bahwa menghirup debu-debu atau partikel-partikel dari serutan kayu dapat mengganggu kesehatan maupun pernafasan. Anjurkan pekerja untuk siap sedia obat tetes mata dan meneteskannya agar tidak terkena iritasi dan memakai masker tebal saat melakukan pekerjaan. Yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker, mulut, dan hidung agar debu tidak terhirup. Selain itu, agar debu tidak terkena mata, pengrajin tersebut juga wajib menggunakan kacamata. Hazard yang kelima ialah hazard ergonomi, yaitu posisi pekerja yang berdiri terus-menerus. Resiko berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Metode pengendalian. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan aktivitas berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau istirahat apabila kaki terasa pegal dan nyeri. Yang kedua, substitusi. Melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dengan duduk sehingga pengrajin tidak merasakan kaki pegal dan nyeri. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja senyaman mungkin dan menata tempat agar aktivitas bisa dilakukan dengan duduk. Yang keempat, administrasi. Memberikan waktu istirahat pengrajin agar pekerja tidak monoton. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya peregangan otot di sela-sela beraktivitas. Yang kelima, alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantal tumit yang empuk dan mengurangi rasa nyeri dan pegal saat terlalu lama berdiri.
Hazard ergonomi selanjutnya ialah gerakan berulang seperti menggeraji dan menyerut kayu. Akan menimbulkan rasa pegal di area tangan sehingga mengganggu proses pengrajin. Metode pengendalian yang pertama, eliminasi. Menghilangkan atau mengurangi gerakan yang berulang dilakukan oleh pengrajin. Yang kedua, substitusi. Menggantikan alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat yang lebih modern, seperti mengganti gergaji dengan mesin pemotong yang lebih modern. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan pelapis seperti kain empuk pada pegangan alat yang digunakan agar pengrajin lebih nyaman. Yang keempat, administrasi. Memberikan durasi kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, agar tidak terlalu lama melakukan aktivitas yang berulang-ulang. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat sejenak saat melakukan aktivitas yang berulang-ulang tersebut, agar otot bisa istirahat sejenak. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan sarung tangan empuk pada pengrajin saat melakukan pekerjaan. Hazard yang keenam, hazard psikologi, yaitu kelelahan akibat beban kerja. Resiko, membuat pekerja lemah, letih, dan lesu, sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Metode pengendalian. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan rasa beban yang ada di pikiran saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, substitusi. Mengganti cara kerja yang tidak efektif dan memakan waktu yang lama dengan cara yang lebih cepat. Yang ketiga, modifikasi engineering. Merubah lingkungan kerja lebih asik, seperti diselingkan oleh lagu-lagu agar pekerja tidak monoton dan menyempatkan waktu untuk istirahat. Yang keempat, administrasi. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat saat melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan pengrajin APD yang lengkap dan aman agar pekerja merasa nyaman saat melakukan pekerjaannya. Baik teman-teman, itu tadi identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dari saya. Dengan aktivitas yang pertama yakni proses memarut kelapa dengan mesin parut, dan yang kedua itu proses pemotongan besi dengan cutting torch, dan yang ketiga proses penghalusan kayu untuk pembuatan bangku ataupun lemari. Kurang lebih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.